Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga. Saya akan berpresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Adat dan Pengakuan Syariat, Harmoni dalam Perundang-undangan Kehidupan Masyarakat. Nah, presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana adat dan syariat, dua pilar penting dalam tantangan sosial masyarakat Indonesia, dan dapat hidup berdampingan secara harmonis. Kita akan menjelajahi perjalanan panjang integrasi keduanya, menyoroti titik temu, tantangan, dan bagaimana pengakuan syariat terintegrasi dalam kerangka hukum nasional. Nah, memahami dinamika ini sangat krusial untuk membangun koeksistensi yang berkelanjutan dan memperkuat identitas bangsa yang beragam. Mari kita selami lebih dalam untuk menemukan keunikan dan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Mengapa penting memahami adat dan syariat? Menurut saya ada 3 aspek, yaitu adalah stabilitas sosial, yang mana pemahaman yang mendalam tentang adat dan syariat membantu menjaga keharmonisan dan kestabilan sosial. Hal ini mencegah konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan atau interpretasi, menciptakan masyarakat yang lebih damai. Yang kedua adalah identitas budaya. Adat dan syariat adalah bagian integral dari identitas budaya bangsa Indonesia. Mengenal keduanya berarti menghargai warisan leluhur dan memperkuat jati diri, memastikan nilai-nilai luhur tetap lestari di tengah arus modernisasi. Dan yang terakhir adalah kerangka hukum. Dalam beberapa aspek, hukum dan syariat menjadi dasar perundang-undangan dan praktik hukum di Indonesia. Memahaminya penting untuk navigasi dalam sistem hukum yang kompleks, memastikan keadilan dapat ditegakkan dengan mempertimbangkan konteks lokal. Nah, ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk fondasi yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami adat dan syariat, kita dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan berbudaya. Sejarah integrasi adat dan syariat di Nusantara. Pada masa pra-Islam, era Hindu dan Buddha, pada masa itu hukum adat lebih eksis sebagai pedoman hidup masyarakat. Berbagai norma dan sanksi adat diterapkan secara turun-temurun, membentuk tatanan sosial yang kuat di berbagai kerajaan Nusantara. Dan masa kedatangan Islam masuk ke Nusantara secara damai, berakulturasi dengan budaya lokal. Prinsip-prinsip syariat diperkenalkan, namun tidak menggusur adat yang sudah ada, melainkan berpadu menciptakan eksistensi budaya baru. Periode kerajaan Islam. Nah, banyak kerajaan Islam menetapkan syariat sebagai hukum negara, namun tetap mengakomodasi adat. Contohnya, Kesultanan Aceh Darussalam dikenal dengan penerapan syariat yang kuat, namun dengan tetap menghargai kearifan lokal. Era kolonial, penjajah mencoba mengintervensi interaksi adat dan syariat, seringkali untuk kepentingan mereka sendiri, namun perpaduan keduanya tetap bertahan dan menjadi identitas perlawanan terhadap kolonialisme. Yang terakhir adalah pasca kemerdekaan. Hukum nasional dibentuk mengakui keberadaan hukum adat dan mengintegrasikan sebagian prinsip syariat, terutama dalam hukum keluarga dan waris. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keberagaman hukum di Indonesia. Titik temu ketika ada sejalan dengan prinsip syariat. Yang pertama adalah keadilan dan kemaslahatan. Kenapa? Karena banyak nilai adat seperti musyawarah, mufakat, prinsip gotong royong, dan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Sejalan dengan prinsip syariat yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan umum, kemaslahatan umat, dan menghadapi kemudaratan. Pernikahan dan waris. Dalam beberapa suku, tradisi pernikahan dan perbagian waris secara adat memiliki kesamaan dengan ketentuan syariat, seperti pentingnya saksi, mahar, dan pembagian harta yang adil. Oke, next. Dan yang terakhir adalah etika dan moral.
adat istiadat yang mengatur perilaku sosial seperti saling menghormati, jujur, dan menjaga kehormatan saling relevan dengan ajaran moral dalam syariat yang menekankan akhlak mulia dan persaudaraan. Alasan ini menunjukkan bahwa adat dan syariat bukanlah dua identitas yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan harmonis, membangun kesabaran akan titik temu yang penting untuk memperkuat koeksistensi, tantangan dan dinamika konflik potensial antara adat dan syariat. Nah, perbedaan integrasi adat dan syariat berbeda antara daerah dan komunitas. Penyebabnya gesekan dalam penerapannya. Misalnya, dalam hal waris, beberapa adat memiliki sistem matriarkat yang berbeda dengan syariat Islam. Contoh lainnya adalah penentuan garis keturunan atau status perkawinan yang kadang kala menjadi norma adat yang unik dan memerlukan pendekatan bijaksana untuk diselaraskan. Modernisasi dan globalisasi. Nah, arus modernisasi dan globalisasi membawa nilai-nilai baru yang mungkin bertentangan dengan adat dan syariat. Hal ini dapat menimbulkan dilema bagi masyarakat dalam memilih pedoman hidup, terutama generasi muda. Tekanan untuk mengadopsi praktik-praktik global atau meninggalkan tradisi lama seringkali menjadi sumber konflik internal maupun eksternal dalam komunitas adat. Dan yang terakhir, kurangnya edukasi. Minimnya pemahaman tentang akar filosofis dan tujuan adat serta syariat dapat memicu kesalahpahaman. Edukasi yang komprehensif diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini dan mendorong dialog konstruktif. Pendidikan yang kurang tentang kedua sistem ini dapat menyebabkan stereotip atau penolakan, penghambatan upaya dan harmonisasi dan pengakuan timbal balik. Studi kasus penerapan adat dan syariat di berbagai daerah. Yang pertama adalah Aceh. Provinsi ini memiliki otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, namun tetap mempertahankan lembaga-lembaga adat seperti Tuhapet dan Mukim. Dalam struktur pemerintahan Gampong, hal ini menunjukkan integrasi yang unik antara syariat dan adat dalam kehidupan sehari-hari dan penegakan hukum lokal. Dan yang kedua ada Minangkabau. Adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Adat bersendi syariat, syariat bersendi kitabullah. Nah, adalah inti filosofi Minangkabau. Meskipun penerapan sistem matrilineal dalam garis keturunan dan waris, nilai-nilai syariat tetap dihormati dan diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ke dalam hukum adat waris. Dan yang ketiga adalah Bali. Meskipun mayoritas Hindu, masyarakat Bali memiliki hukum adat subak untuk pengelolaan irigasi sawah yang sangat efektif. Sementara itu, terdapat juga pengakuan terhadap hukum agama Hindu dalam hal perkawinan dan waris, menunjukkan bagaimana adat dan agama dapat hidup berdampingan secara damai dan produktif. Dan yang terakhir adalah Nias, Sumatera Utara. Masyarakat Nias memiliki hukum adat yang kuat terkait pernikahan seperti mahar. Itu sangat tinggi ya. Meskipun ada yang berpengaruh agama Kristen, hukum adat tetap berperan penting dalam pengaruh kehidupan sosial dan penyelesaian sengketa, menunjukkan daya tahan adat di tengah perubahan. Mekanisme pengakuan syariat dalam kerangka adat dan hukum nasional. Yang pertama adalah keputusan pengadilan. Pengadilan, terutama pengadilan agama, seringkali mempertimbangkan kaidah syariat dalam memutuskan perkara, khususnya terkait keluarga, waris, dan perwakafan. Ini menunjukkan pengakuan syariat dalam jurisprudensi hukum nasional. Yang kedua adalah undang-undang nasional. Beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengakui dan mengatur prinsip-prinsip syariat. Ini memberi landasan hukum yang kuat bagi penerapan syariat di Indonesia. 3. Peraturan daerah. Pemerintahan daerah, terutama di wilayah yang otonomi khusus, dapat menerbitkan peraturan daerah yang mengatur penerapan syariat seperti kanun di Aceh yang mengintegrasikan syariat ke dalam kebijakan lokal. 4. Lembaga adat dan budaya.
Lembaga Adat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting dalam menjaga dan menyosialisasikan nilai-nilai adat serta syariat, seringkali berfungsi sebagai mediator dan penasehat dalam masyarakat. Nah, mekanisme ini menunjukkan bahwa pengakuan syariat bukan hanya formalitas hukum, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan berbagai level pemerintahan dan lembaga masyarakat, mencerminkan kekayaan pluralisme hukum di Indonesia. Masa depan adat dan syariat membangun koeksistensi yang berkelanjutan. Edukasi dan dialog meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adat dan syariat melalui edukasi yang komprehensif, mendorong dialog antar budaya dan antar agama untuk menemukan titik temu serta memecahkan konflik dan dengan kebijaksanaan. Selanjutnya, fleksibilitas dan adaptasi, mendorong fleksibilitas dalam interpretasi dan penerapan adat serta syariat agar dapat beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan esensinya. Itu penting untuk relevansi di era modern. Yang terakhir adalah kolaborasi antar lembaga, memperkuat kolaborasi antara lembaga adat, lembaga keagamaan, pemerintahan, dan akademisi untuk merumuskan kebijaksanaan yang harmonis dan inklusif. Ini akan memastikan keberlanjutan tradisi. Masa depan adat dan syariat di Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk menjaga keseimbangan, menghargai keberagaman, dan membangun jembatan pemahaman. Dengan demikian, kedua pilar ini dapat terus berkontribusi dan pada pembangunan masyarakat dan kebudayaan yang adil dan sejahtera. Saya Nur Khalifah mengucapkan terima kasih atas segala hal dan bermohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.